Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat semuanya dimanapun berada. Ini video perdananya Ngopi ya, ngobrol perihal iman ya. Channel ini dibangun untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang luar biasa ya di ranah medsos ini dan di dunia nyata di offline ya. Kita ngaji bareng, kita mengkaji bareng, kita belajar bareng, dan kita mendengarkan perdebatan-perdebatan yang ada di medsos ini dan di dunia nyata ini ya. Kali ini ada sebuah perdebatan yang sangat seru ya, yang dimana ada tokoh dari Islam ya, yaitu Kododitan, seorang mualaf, mendampingi Bang Loding, mualaf juga ya, menghadapi seorang pendeta yang luar biasa jujur ya. Baru pertama kali ada seorang pendeta jujur. Kalau dia tidak tahu, dia katakan nggak bisa jawab ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak ya, Pak Pendeta Freddy ya. Tapi ujungnya sangat menyakitkan ya. Tapi kalau menyakitkannya untuk kebenaran sih nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi kita langsung lanjut ke perdiskusiannya. Tapi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel ini semakin berkembang. Selamat menyaksikan perdebatannya. Makanya Domba dikatakan, Allah. iya, makanya dikatakan juga dalam gelarnya itu anak domba Allah. Iya, itu kan, ini gini, nanti saya jelaskan Bapak di gini. Kalau di seluruh perjanjian baru Pak, tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah kan Pak? Iya, Ibrani 9:22 kan? Darah apa itu Pak? itu Darah darah manusia atau darah hewan? darah juru selamat itu manusia. Darah manusia. Di seluruh perjanjian lama, ada nggak Pak butuh darah manusia untuk penebusan dosa? Darah itu darah binatang, tetapi kan cuma sekali. Itu setiap kali mereka berdosa pasti akan memotong korban. Dosa yang disengaja atau tidak disengaja? Dosa yang sengaja, tidak sengaja. Ada nggak Pak tunjukin ayatnya? Dosa yang sengaja harus bakar hewan korban. Ada nggak Pak? Tolong tunjukin di mana di perjanjian lama. Maksudnya Ayat yang mengatakan bahwa kalau orang dosa disengaja harus mempersembahkan hewan kurban. Kalau dosa yang tidak disengaja, ada ayatnya mempersembahkan hewan kurban. Tapi kalau yang sengaja tidak ada nggak? Tapi kalau bicara dosa, setiap kali mereka berdosa kan pasti mereka bahkan membakar korban bakaran. Iya, tapi dosa yang sengaja atau tidak sengaja? Semua dosa. Nah, tolong tunjukin saya ayat yang bilang bahwa dosa yang disengaja pun harus mempersembahkan hewan kurban. Di mana? Soalnya kemarin pendeta Budi Asali akhirnya bilang nggak ada. Iya benar, nggak ada ayatnya. 3 kali saya tekan. 3 kali. Ada nggak Pak? Muter-muter. Ada nggak Pak? Muter-muter. Ada. Ini cari kata-katanya di mana? Ini tulisan aja. Kalau beliau ini dulu dosennya itu Pak Joshua Teu. Oke, mau Joshua Teu sekalipun, mau Anwar Chen sekalipun, tunjukin saya dosa sengaja bisa ditebus dengan mempersembahkan hewan kurban. Kalau ada. Nggak ada itu. Cari. Apa ganti Tuhan? Wow. Suruh cari dulu. Jangan gitu dong. Cari dulu. Saya izin sebat dulu ya. Iya. Tuh. Iya. Gua enak tuh sama gitu. Dia lagi mencari guys, mencari ayatnya. Cari. Paling sampai sana minum air. Kebingungan dia, masih kebingungan guys. Berat nih. Belum nemu ayatnya. Ini nih, ini sangat keren sekali teman-teman ya. Pan, kopi nggak? Kopi keren ya? Ini nggak ada nama kopinya? Hah? Minta aja. Mudah-mudahan tercerahkan ya Boleh Pak ngobrol Pendetanya ya. saya. Ini luar biasa ini. Ini satu lagi masak mana? Luar biasa keren teman-teman.
Jangan lupa bantu di like, Oh, ya. comment, subscribe, dan Terima di share ya kasih. channel Ngopi ini teman-teman. Kita ngobrol sambil mencari ilmu di sini. Iya, nggak ada memang. Dosa tidak sengaja. Saya pikir Pak Pendeta cari Kalau nafkah. dosa Pak, kalau dosa yang tidak disengaja bisa ditebus dengan hewan kurban, ada di Imamat 11, Imamat pasal 5 Pak. Bisa dicek. Imamat pasal 5. Dosa yang sengaja. Yang tidak disengaja. Kalau yang tidak sengaja banyak di sini. Iya, tapi yang disengaja caranya apa Pak? Bertobat. Bapak boleh buka Yeskiel 18 ayat 21. Yeskiel. Yeskiel 18 ayat 21 atau Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Yeskiel berapa tadi? 18 Yeskiel 18 ayat 21. ayat 21. Jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Ini katakan di sini, tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa, Iya. berarti kalau dari segala dosa, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja kan? Nah, kalau orang fasik Pak, itu artinya apa fasik? Fasik bukan orang percaya, Bukan. Orang nggak percaya, bebal, tapi orang ateis Pak. orang bebal gitu. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa secara terus menerus. Iya. Kalau secara terus menerus berarti sengaja atau tidak sengaja? Nah, sekarang apa bedanya Pak dengan orang Israel yang setiap hari mereka setiap kali melakukan dosa? Nah, kalau tidak dikatakan tidak sengaja, apakah harus terus sampai mereka itu terus melakukan terus dikatakan tidak sengaja gitu? Nah, Bapak tahu nggak bedanya dosa sengaja atau tidak sengaja? Kalau sengaja tidak sengaja itu berarti mereka bukan mau melakukan. Iya. Tidak sengaja. Ya, yang tidak disengaja mereka bisa tebus dengan hewan kurban. Iya. Tetapi kenapa sekarang orang Yahudi tidak melakukan hewan kurban? Karena bait sucinya kan sudah nggak ada. Betul. Sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Iya. Sedangkan dosa yang sengaja tetap bisa diampuni dengan cara apa? Bertobat. Sekarang Bapak buka Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1. Tetapi Yesaya. Yesaya pasal 1. Iya. Di ayat 10, sebelum ayat 10 ada perikop kan Pak? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Oke. Sekarang Bapak baca ayat 16 sampai 18 Pak. Salah? Ayat 16 sampai 18. Ayat 16 Sampai 18. yang di sini kan? Ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah. Kalau di Islam, kalau ada mencegah kejahatan, mengendalikan orang kejam, mengusahakan kebaikan, istilahnya apa kalau Islam? Amar ma'ruf nahi munkar. Istilah di Islam kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Terus Pak, ayat berikutnya apa? Nah, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Ya. Sekalipun dosa mau merah seperti kain kesumba. Ya, sekalipun warna merah seperti kain kesumba. Warna merah seperti kain kesumba. Orang bertobat, dosa yang merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, kalau dia bertobat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Menurut Pak Ferdi, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu buat menebus dosa manusia lain? Enggak. Kalau dikatakan tentang ini kan penghapusan, tapi kalau untuk bicara keselamatan butuh. Itu kan keselamatan Pak. Tadi yang Yeskiel 18 ayat 21, orang fasik kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Kalau hidup tidak mati kan keselamatan Pak itu Pak. Di ayat berapa itu? 18 ayat 21 Yeskiel. Oh, Yeskiel. Yeskiel 18 ayat 21.
mulai. Pendeta diajari sama Ko Dondi. Tapi gak apa-apa, dia belajar guys. Kalau hidup artinya apa Pak? Masuk surga bukan? Selama dia santun dan mau belajar nggak masalah guys. Coba Bang Roni tolong bacain. Iya ini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Hidup maksudnya apa Pak? Surga bukan? Hidup kekal. Nah, orang fasik yang berdosa secara terus menerus bertobat, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Oke, sekarang Pak, nah, Papa boleh buka Imamat pasal 18 Imamat. ya. Pak, saya ngopi ya. Iya. Imamat 18 ayat 21 Pak. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, sekarang buka lagi Ulangan Dituntut, diarahin. pasal 18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya konsep penebusan dosa ini cukup kalau di Islam dan Yahudi ini cukup dengan kita bertobat, guys. Cukup kita bertobat. Kalau di Islam taubatan nasuha ya, kalau di Islam ya. Nah, kalau di Islam, kalau di Kristen harus Tuhan turun ke dunia, harus mati tersalib, tercurah darahnya. Ini konsep diambil dari ajaran mana nih? Soalnya ajaran Islam dan ajaran Yahudi, ajaran Samawi ya. Konsep penebusan dosa yaitu kita bertobat dengan cara kita bertobat, bukan dengan cara kita Tuhan harus turun ke dunia harus mati ya. Coba kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Israel bahwa pengorbanan mereka yang mereka lakukan, yaitu melakukan apa itu, pengorbanan hewan, itu adalah lambang kepada dia nanti. Lambang. Iya, artinya tafsir. lambang kepada Tafsir dia. ya Pak ya. Tapi kenapa yang tadinya cuma hewan untuk korban, kenapa jadi manusia Pak? Karena darah hewan itu tidak akan bisa menyucikan, hanya darah juru selamat itulah. Nah itu kan Kristen lagi nih, tafsirnya Kristen nih. Tapi di perjanjian lama kan tidak ada konsep mempersembahkan darah manusia. Iya, nggak ada. Nah kenapa di perjanjian baru tiba-tiba berubah jadi manusia Pak? Ya itu yang saya katakan tadi Pak, bahwa apa, darah hewan itu cuma bersifat sementara. Karena untuk dosa yang tidak disengaja aja. Kalau untuk dosa yang disengaja, bertobat. Sekarang ajarannya Yesus Pak, yang dianggap perkataan Yesus, mengajarkan bagaimana caranya masuk surga, menurut Pak Ferdi gimana? Yesus mengatakan kan, inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ya. Baru di Yohanes 8 juga dia mengatakan begini, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dianya, dia itu siapa Pak? Sebagai apa? Pada Bapa itu, Allah itu. Yakin. Iya, makanya di ayat 28 dia mengatakan begini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia. Iya, dianya siapa? Dia itu pada Bapa. Bapa. Karena di ayat 27 kan mengatakan begini, mereka tidak mengerti bahwa ia mengatakan itu tentang Bapa. Dia yang di ayat 28 itu Pak, itu ditafsirkan oleh kalangan Kristen sebagian ya. Ada yang mengatakan itu Bapa, ada yang mengatakan itu sebenarnya Mesias Pak, bukan Bapa. Iya. Kalau ada orang Yahudi, akulah Theos gitu Pak.
bakal diapain kira-kira? Hmm. Bakal dirajam pasti, Pak. Iya, dan Mesias itu kan Yesus mengakui. Iya, kalau Mesiasnya oke, tapi kalau dia bilang dia Bapa, pasti dirajam, Pak. Nah, dan Mesias itu dikatakan di Roma 9 ayat 5 bahwa mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia Ya. adalah Allah yang harus dipuji sampai Nah, selama-lamanya. itu perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Itu di Roma. Iya, Paulus atau Yesus? Paulus. Hah? Paulus. Kalau kitab Roma itu perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Perkataan Paulus. Perkataan Paulus, Pak ya. Bukan Iya. Yesus ya. Tetapi kan dia memberitakan Yesus. Iya, memberitakan Yesus. Tapi Yesus sendiri ketika di bumi mengajarkan bangsa Israel kalau mau masuk surga, ada ayatnya nih, Pak. Matius 18, ketika dia ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus menjawab, tolong bacain ayat 3, Anak-anak kecil. seperti anak kecil ya. Tolong bacain. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama nggak Pak dengan Yeskiel 18:21? Sama nggak Pak dengan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18? Nah, yang dimaksud dengan ini kan ketika murid-muridnya itu mau mengatakan siapa yang terbesar di antara mereka, kan itu bicara tinggi hati. Iya. Makanya Yesus bilang kalau kalian mau masuk kerajaan surga harus seperti anak kecil ini. Bertobatnya gimana? Bertobat juga nggak? Bertobat. Nah, kalau bertobat itu artinya apa? Iya. Berhenti kan melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi, kan itu artinya bertobat, Pak. Iya. Sama nggak dengan Yeskiel 18:21 dan Yesaya 1:16 sampai 18? Sama nggak? Sama. Nah, makanya di terakhir ketika dia telah menggenapi semua itu kan, Yesus telah mati, dia bangkit, dan dia salib, dia mati, dia bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kalau dibaca di situ kan dia menyerahkan nyawanya, Dibangkitkan. baru dikatakan dia bangkit. Bangkit sendiri atau Tidak dibangkitkan? dijelaskan. Ini Pak, ada Pak. Mana? Kisah para rasul, Pak. Dibangkitkan, Pak. Nah, itu perkataan siapa? Kisah para rasul. Petrus. Yesus pernah nggak mengatakan aku bangkit sendiri? Nggak ada juga, Pak. Iya, maksudnya yang tulis itu siapa? Kisah para rasul. Kisah para rasul. Kalau menurut tradisi Kristen, yang menulis kisah para rasul sama dengan yang menulis Lukas. Paulus. Tradisi. Bukan, Lukas. Kisah para rasul 5 ayat 30, tolong baca. Kata Paulus, Pak, kata Paulus, Yesus saja dibangkitkan. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, ini kata Petrus. Iya. Ya, ini kan kata Petrus. Kata Paulus ada di Iya, ada juga. 1 Korintus. Nah, kalau itu betul itu. 6 Gitu. ayat 14. Ini kata Paulus nih, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Iya, betul. Allah membangkitkan Tuhan. Ada berapa Tuhan, Pak? Satu Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Kan kita mengatakan hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Nah, dalam Bedanya apa Allah dan Tuhan? kalau makanya kan dia tulisannya Tuhan itu kan cuma T besar. Hurufnya kecil lain. Itu menunjukkan sebenarnya dalam kata Tuhan. Sesuai nggak Pak dengan KBBI, kata Tuhan dan kata Allah yang dipakai dalam Bible Bapak? Kalau Allah itu kan masuk kategori dalam sang pencipta itu. Ya, Tuhan itu ya dimaksud dengan hanya sebagai Tuhan di situ, bukan sebagai. Jadi bukan pencipta, bukan yang Maha Esa. Bukan, makanya dia kan dikatakan sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah berarti. Nama Allah itu kan adalah Yesus. Nah, ini teman-teman yang bikin kita bingung ya. Kok bisa ya mereka ini mempunyai pemahaman Tuhan membangkitkan Tuhan. Menurut kalian yang akalnya masih sehat, kira-kira nih, ini masuk akal nggak bagi kalian semuanya ya? Ini kalau saya nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa, ini teologi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sajikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel Ngopi ini
biar channel ini semakin berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.